Mereka tidak mengizinkanku turun ke dunia fana. Aku justru mau turun. Aku ingin melihat sendiri. Apa sih hebatnya dunia fana sampai-sampai kakak ketiga tidak mau kembali ke Istana Langit? Ada orang di sana. Manusia, kamu tampan sekali. Lari. Kamu ini manusia jantan atau betina? Bos, dia bisa terbang. Terbang apanya? Apakah dia adalah dewa? Bunuh mereka berdua. Aku memang dewa. Kok kamu tahu? Kalian lagi main game perang-perangan ya? Aku mau ikutan main. Hantu, hantu. Hantu, mana hantunya? Hei, kenapa kau lari? Aku belum puas bermain. Mudah sekali ditakutin. Kamu siapa? Aku Xiao Guo. Ah, mereka itu tentara bayaran. Pasti masih banyak temannya di sekitar sini. Cepat pergi. Kamu terluka? Enggak, Terus kenapa merangkak? aku lihat kamu juga merangkak. Aku terluka. Aduh. Apakah kamu tahu, sebelum mencabut pisau harus disinfeksi dulu dan pakai bius? Cuma pisau kan, bisa sakit seberapa sih? Coba saja kalau nggak percaya. Nggak sakit? Nggak mungkin. Mungkin kamu harus coba lagi. Ah. Aduh, Sungguh sangat sakit. Biar aku coba. Nggak sakit. Enak, enak banget. pasti mataku yang bermasalah. Aku yang salah lihat. Kita bisa main game perang-perangan lagi. Kalau kamu benar-benar dewa, bawa aku pergi. Aku belum puas main. Manis sekali. Kita lakukan sekali lagi. Hei, kamu ini apa sih? Wanita yang agresif. Warna merah. Kembalikan. Nggak mau. Ayo kejar aku. Hei, larinya lambat banget kalau kayak gitu. Sepertinya kakiku sudah sembuh. Gimana caramu melakukannya? Aku adalah dewa. Luka kecil kayak gini mah bukan apa-apa. Dewa apa? Tentu saja. Dewa kekayaan. Ah. Hei, kenapa kau lari? Nggak mau celanamu? Manusia fana itu rapuh sekali, tapi ayah bilang mereka yang paling berbahaya. Kenapa aku tidak bisa terbang? Oh tidak, sepertinya pria itu menyerap mutiara roh milikku. Tanpa mutiara roh itu, aku tidak bisa naik ke Istana Langit. Ayah akan memarahiku.
Melacak lebih dari 1000 mil. Ketemu. Teleportasi. Orang-orang tinggal di kotak-kotak kertas ini. Kamu bicara tentang siapa? Kotak kertas? Apa kamu mengutuk kami dengan menyebutnya Gucci? Permisi, apakah seorang manusia jantan tinggal di sini? Hah? Rumah sakit jiwa, keluar dari sini dan belok kiri. Aku mencari pemilik celana ini. Dia mengambil barang paling berhargaku. Bukankah ini celana kakakku? Kenapa dia memilikinya? Ah, Jing Cheng sudah menyentuhmu? Menyentuhku, ia melakukannya. Cepat, cepat. Sambut Nyonya Muda masuk. Mulai sekarang, dia adalah satu-satunya menantuku. Selamat kau datang di rumah, Nyonya Muda. Bukankah kakakku takut pada wanita? Bagaimana mungkin dia bersamanya? Hei Xiao Guo, cepat katakan padaku, bagaimana kamu berhasil memenangkan hati Jing Cheng? Jinglin, panggil adikmu ke sini sekarang. Katakan padanya istrinya datang mencarinya. Cepat, cepat. Ibu, jangan biarkan dirimu tertipu. Adikku adalah bujangan tulen. Bagaimana mungkin dia berkencan sekarang, adik? Ibu, Hei Jing Cheng, lihat. Siapa di sini? Cepat datang. apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah menciumku dan mencuri mutiara roh milikku. Sekarang aku tidak bisa kembali ke istana. Aku tidak bisa pulang. Ini, celanamu. Aku mengembalikannya padamu. Sekarang kembalikan mutiara roh padaku. Mutiara roh itu sudah hilang. Bagaimana aku tahu di mana itu? Adik, ini adalah celana pribadimu. Jika kamu tidak mengambil keuntungan darinya, mengapa dia memiliki barangmu? Kakak, keluarga Ki paling membenci bajingan tak berperasaan. Kamu jangan jadi orang pertama. Bukankah kita setuju untuk tidak menyebut itu? Menyebut apa? Oh, masalah kamu menciumku. Dengarkan. Mulai sekarang, dia adalah satu-satunya menantu keluarga Ki. Jika kamu berani menindasnya, kau jangan pulang ke rumah ini lagi. Ibu, dia dan aku tidak dalam hubungan seperti yang kamu pikirkan. Adik, ya gadis sekentik ini, jika kamu tidak mau dia, aku yang akan mengambilnya. Dia sudah melakukan hal itu dengan Jing Cheng. Bagaimana jika dia mengandung anaknya? Aku dengar aku punya cucu menantu. Mana? Di mana dia? Kakek, di sini. Kakek, di perut adik ipar ini sudah ada keturunan Jing Cheng. Apa? Cepat suruh dia duduk. Seseorang, siapkan makanan. Jangan sampai cicitku kelaparan. Aku baru ketemu dia pagi ini. Mana mungkin dia mengandung anakku? Oh, baru ketemu sudah kamu tindas dia? Tidak disangka kamu biasanya terlihat sopan, ternyata diam-diam begitu ahli. Apa yang sedang mereka katakan? Baiklah, sementara aku tinggal di sini dulu. Cari kesempatan buat ambil mutiara roh. Lalu kembali ke Istana Langit. Aku nggak punya rumah lagi. Bilang ke mereka kalau kamu nggak mengandung anakku. Sudah mengandung. Sudah mengandung? Aku ngerti sekarang. Kamu datang memerasku ya. Para pembunuh di gunung itu juga kumpulan aktor yang kamu sewa ya. Nah, mulai sekarang anggap saja ini rumahmu. Kami semua keluargamu. Terima kasih, kakek. Kamu panggil aku apa? Kakek, apakah aku salah disaldan dia? Panggil Sil. Kakek, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Cepat. Sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sudah nggak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kalian persiapkan pengurusan pemakaman. Kok bisa begini? Datangkan dokter terbaik di dunia ke sini. Bapak Ki bisa bertahan selama ini sudah sebuah keajaiban. Dia terus bertahan, nggak mau melepaskan. Mungkin pengen lihat kamu berkeluarga. Sekarang Nyonya Muda sudah hamil. Keinginan terakhir Tuan Besar sudah hilang. Jadi dia... Tapi nggak ada apa-apa antara kami. Masa bisa ada anak? Kakak, kamu nggak boleh sudah tidur dengannya dan tidak mau mengaku. Aku akan meremehkanmu. Bukan kau? Bilang ke mereka, aku sentuh kamu atau enggak? Ada.
bilang ke mereka, aku sentuh kamu atau enggak? Ada. Hei, kamu merusak nama baikku. Aku akan menggugat kamu. Dokter, apa benar nggak ada cara lain? Kakek. Kakek, bangun. Jangan tinggalin kami dan meninggal. Kakek. Kakek belum mau meninggal. Kakek sehat-sehat saja. Kok bisa tiba-tiba begini? Apa kalian coba celakain dia? Ngomong apaan sih? Masa kami mau celakain kakek? Kalau begitu kamu jelasin, kenapa kakek terbaring di sini? Kata dokter, karena Jing Cheng punya istri, keinginan terakhir kakek udah kesampaian. Makanya dia sakit parah. Omong kosong. Kakek punya cucu lain selain Ki Jing Cheng? Ada aku juga. Sudah kubilang sebelumnya, kita harus bergantian merawat kakek. Tapi kalian tidak mengizinkan. Kalian pasti punya niat jahat. Hei, berhenti bertengkar. Tuan Besar butuh ketenangan. Kalau tidak ada urusan lain, kamu bisa pulang. Ini cuma sakit ringan. Kenapa kalian semua panik sekali? Sakit ringan? Kamu menyebut kanker stadium akhir sebagai sakit ringan? Kurasa kamu sengaja ingin membuat kakek marah agar bisa merebut aset keluarga Ki. Kiyu, perhatikan nada bicaramu pada kakak iparku. Kenapa? Aku tidak boleh berkomentar. Kalau kamu mengganggu menantuku yang sedang hamil, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa? Dia mengandung anak Ki Jing Cheng? Kakek selalu punya harapan besar pada Ki Jing Cheng. Kalau wanita ini benar-benar melahirkan anak itu, apakah masih ada tempat untuk kami keluarga kedua? Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk menyingkirkan bayi di dalam perutnya. Kiyu, kalau kau bicara satu kata lagi, kau tidak akan dapat satupun saham dari perusahaan keluarga Ki. Ki Jing Cheng, jangan kira karena kamu CEO, kamu bisa mengintimidasi yang lemah. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Bisa. Aku cuma perlu memukulnya sekali. Di mana kamu menemukan orang gila ini? Kalau sakit, pergilah berobat. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin memukulnya. Kakek mengidap kanker stadium akhir. Dokter terbaik di dunia pun tidak bisa menyembuhkannya. Kalau dia bisa menyembuhkannya, aku makan kotoran sambil berdiri dengan kepala. Kalian manusia biasa menjijikan. Kalian ternyata suka makan barang busuk seperti itu. Aku bertaruh denganmu. Bertaruh, kamu mengerti? Xiaoguo yang tak terkalahkan. Xiaoguo yang tak terkalahkan. Kamu tidak boleh memukul kakek. Kakek paling takut sakit. Hei Xiaoguo, jangan dengarkan mereka. Niatmu baik. Bahkan kalau ayah meninggal, dia tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir. Kalau aku pukul dia, dia pasti akan hidup. Biarkan dia mencoba. Astaga. Ki Jing Cheng, aku mulai curiga kamu sengaja membawa wanita gila ini untuk memukuli kakek sampai mati, agar kamu bisa mengambil alih kekayaan keluarga Ki ya? Hah? Kekayaan keluarga Ki memang milikku. Perlukah aku mengambilnya lagi? Aku mana tahu. Kenapa Tuan Besar belum sadar juga? Mungkin sudah lama tidak melakukan ini. Teknikku agak kurang berkhasiat. Satu kali lagi seharusnya berhasil. Cepat tolong, ada yang mau membunuh demi harta. Tolong. Apa yang terjadi di sini? Dokter, dia pelakunya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia terus memukuli kakekku. Dia memukulinya sampai mati. Dan orang-orang di sini, mereka semua kaki tangannya. Aku sudah merekam semuanya. Aku akan telepon polisi sekarang juga. Ya ampun, ayah sudah sadar. Kakek, bagaimana perasaanmu? Dadaku tidak sesak lagi. Tubuhku tidak sakit. Aku penuh energi. Hei, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tidak hanya sembuh, dia bahkan puluhan tahun lebih muda. Kondisi fisiknya sekarang setara dengan orang berusia sekitar 30 tahun. Hah? Tidak mungkin. Penyihir, apa yang kamu lakukan? Bukannya kalian yang minta aku menyelamatkan kakek? Aku... Tidak, dokter, periksa kakekku sekali lagi. Apa dia benar-benar sembuh? Kamu berharap aku mati ya? Saya sudah periksa 3 kali. Sudah pasti benar. Kamu hebat sekali. Jangan-jangan dia benar-benar dewa? Mana mungkin ada dewa di dunia ini? Xiaoguo,
Kamu adalah penyelamatku. Tidak, kakek. Dia ingin mencelakaimu. Dia cuma kebetulan menyelamatkanmu. Aku hidup lagi, kamu merasa tidak senang ya? Kakek, aku tidak bersalah. Keluar. Pergi sejauh mungkin dari sini. Cucu menantuku yang baik. Apa yang kamu inginkan? Aku akan berikan apa saja. Aku mau dia. Bagus. Aku akan suruh anak ini segera mengurus surat nikah denganmu. Aku keberatan. Keberatan ditolak. Hidupku hancur. Jadi bisakah aku ambil mutiara rohku kembali sekarang? Hah? Aku masih pria muda yang suci dan polos. Hanya dalam 1 hari kesucianku hilang 2 kali. Kurasa kekuatan spiritualku mulai pulih sedikit. Nenek tua. Kalau kau mau berlutut dan memohon padaku, botol di tanganku ini dan semua yang ada di kakiku akan jadi milikmu. Hancurkan pantatmu. Tumbangkan kau. Aduh, sakit. Nenek, Terima kasih, orang baik mendapat balasan yang baik. Hei kalian berdua lagi, Ki Jingcheng, jangan kira aku takut padamu. Ada apa? Anak ini tampaknya tidak baik-baik saja. Kasihan anaknya. Aku bisa menyembuhkannya. Hahaha, jangan-jangan kau akan menggunakan cara yang sama seperti waktu lalu? Jangan sampai anak malang ini jadi babak belur. Wanita gila ini menyembuhkan orang dengan memukuli mereka. Kau yang sakit parah, biar aku obatin kau dulu. Xiao Guo, apa kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Kau yang sakit. Cara pengobatanmu semakin lama semakin murahan. Kalau anak ini siuman karena kau, aku akan cuci rambut sambil berbalik. Nenek, Dia siuman. Bagus, kau sudah siuman. Bagaimana mungkin? Siuman belum tentu sembuh. aku sangat Terima kasih atas berkat Bodhisattva. Aku bukan bodhisattva. Bodhisattva itu adalah nenek kedua bibi ketigaku dari bibi. Luar biasa. Mengubah batu jadi emas? Ini emas, terima kasih ke dewa. Ah, aku juga mau emas. Kau berlutut dan bersujud. Oke. Kumohon berikan aku emas. Kumohon berikan aku emas. Aku kaya. Guru. Baik, nikahlah denganku. Kau melamar kursian ini? Hei, giliranku. Aku juga mau emas. Berhenti, kau akan membuat masalah. Itu dia dewa itu. Itu dia dewa itu. Hei. Kamu baik-baik saja. Manis sekali. Kekuatan spiritualku sudah pulih banyak. Ibu, cepat. Ambil semua barang tak berguna dari rumah dan bawa keluar. Dewa, ubah milikku. Dewa, ubah ini jadi emas untukku. Aku punya orang tua dan anak untuk dinafkahi. Bagus sekali. Biaya sekolah anakku terbayar. Akhirnya anakku bisa bawa orang tuaku ke kota. Hei, minggir semuanya, minggir. Hei Dewa, lihat, aku juga punya ibu yang sudah tua di rumah yang harus dirawat. Kiyu, kalian punya tubuh yang sehat. Kamu bisa saja bekerja dan cari uang sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu tak tahu malu? Kamu baru saja memanggilku wanita gila. Aku bukan tak tahu malu. Aku cuma tebal muka. Lihat, tebalnya sampai memantul.
Tapi orang yang semuka tebal ini baru pertama kali aku temui. Abaikan mereka. Ayo pergi atau akan ada masalah. Hei, 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 ya ampun, hidupku sangat sulit. Aku sakit dan tak punya uang untuk berobat. Ibu, kamu baik-baik saja, Ibu? Lu, Dewa, tolong selamatkan ibuku. Cukup ubah itu jadi emas, itu saja. Kamu mengelupas kulit pipi kirimu dan menempelkannya di kanan, setengah tak tahu malu, setengah tak punya muka. Satu orang hanya bisa mengubah satu benda jadi emas. 1. Kalau begitu, yang paling besar. Yang paling besar. Baik. Ini bagaimana bisa kamu biarkan dewa mengubah ibumu sendiri jadi emas? Ya deh, emas. Ya bunuh mengubah ibumu jadi emas. Bagaimana kamu mau membelanjakannya? Hahaha, aku kaya, aku sudah kaya. Emas murni. Bahkan perutnya juga emas murni. Hahaha, aku kaya. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia bahkan bisa mengubah manusia jadi emas. Manusia, kamu pegang tanganku. Aku tak peduli siapa kamu. Kamu mengubah banyak barang jadi emas begitu saja. Ini akan membawa masalah. Aku tidak takut. Apakah karena mutiara roh belum kembali? Kekuatan sihirku cuma bisa dipakai sedikit. Satu ciuman lagi. Mustahil. Cuma satu. Hei. Cuma sekali, aku nggak turun. Turun sekarang. Nggak turun. Bu, kakakku pulang. Mereka mesra sekali. Nggak mau. Xiaoguo. Surat nikahnya sudah dapat? Sudah. Xiaoguo, ibu ada hadiah untukmu. Ayo ibu tunjukkan. Wah, obat dewa? Atau pusaka sihir? Aduh, itu mobil. Rumah sama perhiasan. Mobil itu apa? Itu seperti ruangan besi yang besar. Kamu duduk di dalamnya, lalu dia akan membawamu kemana saja. Bagus, ayo kita pergi. Pria berandalan. Pria berandalan. Hei, tunggu aku. Xiaoguo, foto surat nikahmu cantik banget. Pria berandalan. Kishin, aku kakak kandungmu. Pria berandalan. Kalau begitu aku nggak masuk. Selamat siang, Nyonya Muda. Xiaoguo, lihat-lihat. Lihat ada yang kamu suka nggak? Kalau nggak ada, ibu akan suruh orang belikan lagi untukmu. Xiaoguo, asal kamu suka, bintang di langit pun akan kurenggut untukmu. Hei, dia di mana? Hei, Xiaoguo. Xiaoguo, hati-hati. Datang ke rumah, bawa aku ke kantor. Tidak bisa, Pak Ki. Sekarang satu kati emas cuma bisa beli 1 liter bensin. Aku sudah nggak sanggup bayar bensinnya. Apa? Pasti karena semua emas yang tiba-tiba muncul itu. Dia ini siapa sebenarnya? Segar. Xiaoguo, bagaimana? Kamu nggak apa-apa. Rasanya aku mau sekali lagi. Pusaka Dewi Listrik memang menyenangkan. Rasanya kekuatan sihirku pulih sedikit. Boleh aku bawa ini? Boleh, tentu saja. Apapun yang kamu mau, boleh. Kalau kamu anggap aku mengganggu, aku bahkan rela mati untukmu. Kami juga. Ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Ke tempat kamu tiba-tiba menciptakan semua emas itu. Kamu sendirian menyebabkan inflasi di seluruh pasar. Sekarang, 1 kati emas bahkan nggak bisa beli 1 kati beras. Di sini ada manusia dari emas, tapi aku nggak sanggup beli semangkuk mie. Bang, sekarang aku jual mie pakai mangkuk emas, meja emas, dan kursi emas. Emasmu sekarang nggak ada harganya. Kau sudah keterlaluan. Mau makan atau tidak? Kalau tidak, minggir sana.
Aku tidak tunjukkan kehebatanku, kau kita aku ini. Hello Kitty, bos. Ada apa? Bolehkah aku menukar tangan emas dengan mie jualanmu untuk kumakan? Karena kasihan melihatmu, aku kasih setengah mangkok. Hahaha. Hentikan. Hentikan. Hei, Dewa. Kau datang? Haha. Kumohon. Kembalikan ibuku seperti semula. Kembalikan semua emas itu seperti semula. Bukannya ini yang kau inginkan, tapi kau yang memohon padaku. Kalau emas ada di mana-mana, sekarang tidak ada lagi harganya. Manusia memang tidak boleh terlalu serakah. Kau yang memohon padaku, kan? Kumohon, kembalikan semua barang ini. Wah, emasku. Oh, ibu. Ibu baik-baik saja. Dasar kurang ajar, dasar kurang ajar. Beraninya kau memotong lengan ibumu sendiri, kurang ajar. Tunggu, ibu, sebentar. Aku masih ada urusan penting. Dewi, tolong ubah ini jadi emas. Kiyu, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau yang mau dijadikan emas lalu dikembalikan. Ki Jingcheng, urusanmu apa? Hehehe, Dewi, aku cuma mau kau ubah ini jadi emas. Aku tidak mau yang lain. Manusia, kau benar-benar serakah dan tak terpuaskan. Ayo pergi. Hei Dewi. Aduh. Kau cukup bicara saja, jangan asal menyentuhnya. Hei kau. Aku tidak peduli. Kau tetap harus bertanggung jawab. Lengan ibuku terluka karena kau. Kau ini benar-benar sangat tidak tahu malu. Ibumu terluka karena keserakahan dan ketidakmaluanmu. Sekarang aku mengerti kenapa ayah bilang manusia serakah. Ucapan manusia benar-benar tidak bisa dipercaya. Dewa, tolong ubah ini jadi emas lagi. Dewa. Ya ampun, nak, kau tidak apa-apa. Ibu sakit. Aduh. Hei ibu, kita bisa sewa pendeta Tao untuk menangkapnya atas nama membasmi setan. Dengan begitu, mulai sekarang, dia hanya bisa membuat emas untuk kita. Ya. Hei ibu, kita akan kaya. Aduh, sakit. Manusia, apakah kamu menyukaiku? Jangan berkhayal. Aku tidak tahu bagaimana kau mengubah semua barang itu jadi emas, tapi manusia serakah, kau akan terluka. Mulai sekarang, jangan sembarangan pamer kekuatanmu ya. Ayah bilang ini artinya perhatian. Manusia, kamu perhatian padaku, ya? Bukan begitu, aku cuma takut terlibat saja. Tapi mutiara roh sedang bersinar, artinya kamu gugup. Kenapa mutiara roh masih belum kembali? Sepertinya ciumannya kurang kuat. Apa? Gimana aku bisa kembali ke sini? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba. Xiao Guo, kamu sudah kembali. Ki Jingcheng, lebih baik jangan menindas menantuku. Dia mengandung cucuku yang berharga di perutnya. Bu, aku tidak menindasnya. Sepertinya ciumannya kurang kuat. Cium lebih kuat lagi. Nanti mutiara roh akan kembali. Berhenti sentuh aku peringatkan kamu. Berhenti sentuh aku. Ya ampun, aku sangat malu. Astaga. Nak, makanlah, kembalikan tenagamu. Jingcheng, ini ginjal hewan yang kuminta pembantu beli khusus untukmu. Kakak, aku memberimu tiram yang kusimpan untuk perawatan kulitku.
Kelamin sapi premium masih direbus. Hehehe. Aku tidak tidur semalaman. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Oh, tidak. Manusia mutiara rohku. Mutiara rohku. Sepertinya rumahku akan penuh dengan keturunan. Heh, kakek, aku di sini untuk menangkap siluman untukmu. Hei, mutiara rohku. Mutiara rohku. Ayah, sudah lama sekali rumah kita seramai ini. Ya, begitu Xiao Guo melahirkan cucu yang gemuk untuk kita, rumah kita akan semakin ramai. Apa ada yang baru saja masuk ke rumah? Aku tidak tahu. Sepertinya ada anjing masuk. Pakai tulang untuk mengusirnya. Kalian sudah keterlaluan. Kalau begitu, Master, penyihir itu adalah dia. Siapa yang kau sebut penyihir? Itu dia, Master. Dia tidak hanya tahu sihir yang bisa mengubah orang menjadi emas. Lihat, dia bahkan mau makan orang. Master, cepat tangani dia. Efek hukum alam. Roh jahat, enyahlah. Apa kamu yang melakukan ini? Waduh. Master, kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Li Kai. Aku sudah tua. Aku tidak bisa menebak, kamu tebak. Aku juga tidak bisa menebak. Kalian tebak. Tidak bisa menebak. Aku juga tidak bisa menebak, kamu tebak. Kamu ini siapa sih? Li Kai. Kami tidak bisa menebak. Kenapa kamu ingin kami menebak? Master? Ya ampun, dia bilang namanya Li Chai. Marganya Li namanya Chai, bukan suruh kalian tebak. Oh. Jadi kamu kesini buat apa? Kamu malah ketawa, kami kesini buat menangkapmu. Aku? Menangkap aku? Aku bukan siluman. Hei Master, tangkap dia. Kiyu, jangan pikir kamu bisa berbuat semaumu hanya karena kamu sedang sakit. Cucu menantu saya tidak mungkin siluman. Kalaupun begitu, dia itu bidadari. Iya, kamu. Jangan bawa setiap kucing dan anjing liar ke rumah kita. Udara dimiliki macam. Dari juga tadi ini. Ada tamji bilang tuh pakai Saya rasa kalian semua sudah dibutakan oleh wanita siluman itu. Xiao Guo. Xiao Guo. Xiao Guo, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang bisa lolos dari pedang kayu persiku. Tidak. Master, saya minta kamu menangkap dia, bukan membunuhnya. Kamu bunuh dia. Sekarang siapa yang akan buatkan emas untukku? Tugas disiplinnya membasmi siluman dan iblis. Jangan bicara lagi, ayo kita pergi dari sini. Mau kabur? Jangan harap. Siluman. Kamu baik-baik saja, Xiao Guo? Tentu saja aku baik-baik saja. Aku ini dewa. Menantuku hebat sekali. Tentu saja. Dia benar-benar wanita siluman. Tidak mungkin ada orang yang ditusuk pedang lalu selamat tanpa luka. Jangan mundur lagi. Aku tidak akan mendengarkan sepatah kata pun dari wanita siluman. Benar. Sungguh berhenti mundur. Aku tidak mau dengar. Kalian benar. Benar harus berhenti mundur. Sudah kubilang ke kalian untuk berhenti mundur. Kalian tidak mau dengar. Oh ya, aku baru ingat. Aku punya tungku Tianyuan. Ini adalah cicit buyut. Kamu gagap? Lupakan itu. Harta pusaka turun-temurun dari leluhurku ini pasti akan menaklukkanmu. Iya, sekap dia di dalam tungku pengolahan, bakar dia jadi abu.
Hentikan, kalian benar-benar harus berhenti berkelahi. Kalian harus berhenti berkelahi. Baiklah, cukup. Aku tidak punya waktu bermain denganmu. Tunggu saja. Kakek, kamu benar-benar mau melawanku? Prandalas, tunjukkan wujud aslimu. Xiaoguo, Lihat, sudah kubilang dia itu siluman. Lihat, dia mau menunjukkan wujud aslinya. Xiaoguo, Mundur. Aku memang cantik banget hari ini. Ternyata kamu, siluman wanita ini memang punya sedikit ilmu. Aku akan serius sekarang. Hari ini aku harus membasmi kamu. Bagaimana kamu bisa memegang benda itu? Siluman biasa manapun akan langsung hancur jiwanya begitu menyentuhnya. Kenapa aku tidak boleh memegangnya? Siluman ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Cambuk ekor kudamu. Jangan. Ini cambuk ekor kudamu. Ini cambuk ekor kudamu. Ini cambuk ekor kudamu. mau kabur? Jangan harap. Ki Jingcheng, aku masih kakak sepupumu, lepaskan aku. Kamu masih ingat kalau kamu kakak sepupuku? Tidak, aku cuma takut kalian semua terhipnotis oleh siluman wanita itu. Dia bukan siluman, dia adalah keluarga kami. Kalau kamu berani menyentuh Xiaoguo lagi, aku tidak akan segan-segan. Tapi dia jelas-jelas. Biaya pengobatannya aku yang tanggung. Kamu keterlaluan, aku akan pulang dan lapor ke ibu. Aduh, sakit. Tidak berguna. Tugas sederhana saja tidak bisa diselesaikan. Ibu, mana aku tahu kalau Xiaoguo seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia sekuat itu. Aku sudah mengerahkan semua koneksi untuk membelikanmu 30% saham grup Qi. Bagaimanapun juga, sekarang kamu punya suara di grup Qi. Hebat sekali, Bu. Dengan ini aku akan jadi eksekutif di grup Qi. Nanti setelah kita bereskan Ki Jingcheng, grup Qi akan jadi milik kita. Setelah kita mengambil alih grup Qi, bukankah gadis itu akan menurut pada kita dan membuat emas untuk kita? Kayaknya aku masih agak lapar. Masih lapar? Apakah aku sudah makan terlalu banyak? Tidak banyak. Makan saja. Kalau masih lapar, masih ada lagi. Tambah lagi. Sepertinya kamu memang benar-benar kelaparan. Anak tidak tahu terima kasih. Dia itu istrimu. Sekarang, dia tidak hanya butuh nutrisi, bayinya juga butuh. Betul, kalian para pria tidak tahu betapa sulitnya hamil. Kak, makan lagi. Kayaknya aku akhirnya mulai kenyang. Tapi kekuatan spiritualku belum pulih sepenuhnya. Kakak ipar, gimana caranya memulihkan kekuatan spiritual? Dengan menciumnya. Oh, aku baru ingat. Cucian belum diambil. Bu, biar aku yang ambil cuciannya. Aku ada urusan harus pergi dulu. Jangan pergi dulu. Paksi, kamu dalam masalah. Kamu sedang jatuh cinta. Masih manis kayak dulu. Ada yang lebih manis lagi. Mau coba? Manis? Manis. Lanjutkan. Aki.
Paki. Ini jadwal hari ini. Coba lihat. Kenapa dijadwalkan sampai pukul 10? Batalkan. Mulai sekarang aku harus sudah di rumah pukul 8 setiap hari. Tunggu sebentar. Apa artinya kalau seorang cewek selalu ingin menciummu? Apa artinya? Selalu ingin menciummu. Berarti dia pasti suka sama kamu. Suka sama aku? Kamu ngapain di sini? Aku cari kamu. Kamu kesini buat balikin mutiaraku? Di kantor kamu harus perhatikan penampilan. Maksudmu perhatikan penampilan gimana? Maksudnya, kalau ada orang lain, kita nggak bisa. Qi Jingcheng, kalau kamu cuma mau pacaran, serahin perusahaan itu ke aku buat dikelola. Qi Jingcheng, kalau kamu cuma mau pacaran, serahin perusahaan itu ke aku buat dikelola. Hei. Orang-orang, ayo kita latihan spiritual. Ibuku bilang latihan spiritual bisa mempercepat penyatuan jiwa. Mungkin mutiara spiritualku bakal balik. Latihan spiritual ya? Qi Jingcheng, lihat semua barang-barang ini. Nggak mau. Aku beli 30% sahamnya. Sekarang, aku pemegang saham terbesar kedua di grup Qi. Aku punya sebagian dari grup Qi. Terus kenapa? Sekretaris Lin, antar dia keluar. Qi Jingcheng, kamu keterlaluan. Kamu lebih menyebalkan daripada anjingnya Erlang Shen. Mebel kayu rosewood $3 juta. Jangan lupa bayar. Tunggu saja. Siapa ini? Kurang ajar banget, buang air besar di sini. Ini juga ulah kamu? Dia ganggu latihan spiritual kita. Ayo kita lanjutin. Nggak sekarang. Semuanya sudah diatur? Semuanya sudah siap, dijamin berjalan lancar. Kali ini, aku pasti akan ambil alih grup Qi untuk diriku sendiri. Qi Jingcheng, kali ini kamu tamat. Paki, kalau begitu sudah pasti, oke? Ayo kita latihan. Sekretaris Lin, kamu bisa cari Pak Wang sendiri kan? Semangat kira. Pasangan ini, mereka berdua ada connect. Ayo latihan. Maaf. Ayo kita latihan. Lagi pikir apa? Diam di sini, aku pergi dulu. Ternyata kamu di sini. Menghindariku untuk menelpon? Pil ajaib tidak bisa masuk ke tubuh tanpa jiwa. Dia sudah mati. Adikku sayang, bagaimana bisa kau meninggalkan kami di usia muda seperti itu saja?
Kakek, Jing Cheng sudah tiada. Saat ini perusahaan adalah yang terpenting. Aku bersedia menggantikan posisi Jing Cheng dan mengelola perusahaan. Bajingan, kau pikir aku tidak tahu rencana jahatmu? Kakek, kita harus melihat ke depan. Kita yang masih hidup harus terus berjalan. Keluar. Kamu tidak diterima di keluarga Qi. Kakek, aku juga anggota keluarga Qi. Aku satu-satunya yang bisa mengambil alih keluarga Qi sekarang. Mau andalkan siapa lagi? Andalkan si bodoh ini yang hanya tahu menghamburkan uang? Atau sampah tak berguna ini yang sudah dikutuk dan bahkan tidak bisa meninggalkan rumah keluarga Qi? Qiyu, aku masih hidup. Kau pikir aku menganggur sebelum menikah ke keluarga Qi? Hanya karena kau seorang wanita, kau pikir bisa masuk ke dunia bisnis? Dan waktumu sudah lewat. Maksudku kakek jangan ragu-ragu lagi. Kejayaan Qi Corporation semua dibawa oleh Jing Cheng. Apa hakmu untuk mengambil alih? Sedang apa kau? Aku sekarang adalah Pemegang saham terbesar Qi Corporation. Dengan saham-saham tercerai-berai yang kau beli itu, kau tidak layak. Kau tidak tahu tentang rencana Poison Pill Qi Corporation kan? Saham-saham tercerai-berai di tanganmu, meski kau gabungkan semuanya, hanya bernilai 5% dari total saham. Qiyu, apa yang memberanikanmu berpikir kalau aku mati Qi Corporation akan jadi milikmu? hantu. Hantu. Aku tidak mati. Kenapa kau begitu bersalah? Kau tidak mati? Lalu kenapa mereka menangis di depan foto kenanganmu? Ini foto artistik kakakku. Kamu benar-benar kampungan. Belum pernah lihat foto artistik hitam putih sebelumnya? Aku hanya sedang terharu. Anak ini tumbuh besar dalam sekejap mata. Aku cuma terlalu leher sampai mata berair. Kalian semua gila ya? Tidak ada yang bilang Jing Cheng meninggal. Aku juga tidak bilang begitu. Aku dengar dari orang. Bukannya itu namanya merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Baiklah. Karena Jing Cheng baik-baik saja, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Mau kemana? Pembicaraan kita belum selesai. Minggir. Kamu akan membayarnya. Aduh, tanpa mutiara rohani, kekuatanku tidak cukup. Kamu memang monster besar. Aku akan bawa orang untuk menangkapmu cepat atau lambat. Masa ia menantuku adalah monster? Paling-paling dia adalah Dewi. Menantu akan dan teman kamu baik-baik sah. Aku baik-baik saja. Aku akan mencari kekuatan spiritual. Dia yang menyelamatkanku. Pil roh tidak bisa masuk ke tubuh tanpa jiwa. Dia sudah meninggal. Hai, kamu sudah sadar? Xiao Guo. Terima kasih. Bukan apa-apa. Ayahku selalu bilang menyelamatkan nyawa adalah kebajikan yang besar. Ada apa? Mungkin aku menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dan mutiara rohani sekarang ada padamu. Aku agak lelah. Adakah cara untuk cepat memulihkan kekuatan spiritual? Aku pasti akan membantumu. Ada kultivasi spiritual. Kultivasi spiritual bisa cepat menyatukan energi kita. Kita bisa memulihkan kekuatan spiritual dengan sangat cepat. Ayo. Tunggu sebentar. Beri aku waktu. Xiao Guo. Baik itu karena menyelamatkan nyawaku, atau setelah kultivasi spiritual, aku akan bertanggung jawab atasmu. Kamu sedang apa? Kamu tahu berapa lama Xiao Guo sudah merawatmu. Kamu baru sadar langsung nakal sama dia. Ibu, aku tidak nakal sama Xiao Guo. Lalu tadi, kamu sedang apa? Karena kami sedang kultivasi spiritual.
Apa itu kultivasi spiritual? Itu tidur bersama sebagai suami istri. Bantal ini sangat mirip bantal. Ayo lanjutkan. Jadi begini rasanya kultivasi spiritual. Jadi kultivasi spiritual bisa memulihkan energi spiritual secepat ini. Kalau begitu, aku harus kultivasi spiritual dengan lebih banyak orang. Hei, Mulai sekarang panggil aku Aceng. Aceng. Kamu kayak anak kecil. Nanti kamu masuk angin. Aceng, ayo kita latihan spiritual. Latihan spiritual. Itu untuk malam hari. Ayo makan dulu. Ayo. Pasangan muda ini mesra sekali. Masih pagi-pagi begini, sudah nggak mau berpisah. Jing Cheng, ibu bukan mau menasihati, tapi Xiao Guo kan lagi hamil. Anak muda harus tahu menahan diri. Ih, ibu. Dia nggak hamil. Minum. Xiao Guo, ini baru dikirim pagi ini. Masih segar. Coba-coba. Enak enggak? Enak. Kalau enak, makan lagi. Biar dapat nutrisi. Cucu menantu. Ini adalah gelang waris untuk istri keluarga Qi. Kamu harus jaga baik-baik. Terima kasih, kakek. Aku nggak nyangka gelang giok yang kakek kasih ternyata adalah ruang penyimpanan. Tuan Qi, dalang di balik tabrak lari itu sudah saya selidiki dan berita tentang kecelakaan Tuan juga sudah saya tutupi. Bagus. Tapi masalah ini juga berhubungan dengan Qiyu. Mengerti. Tuan Qi, ada rapat mendadak yang harus Tuan hadiri. Aku mau rapat dulu. Kamu cari hiburan sendiri dulu ya. Oke. Ruang di gelang ini, gimana cara pakainya ya? Sekarang kami harus memanggilmu Ibu Qi? Iya, Ibu Qi. Nona Ni dan Tuan Qi adalah teman sejak kecil. Dan dia baru pulang dari studi di luar negeri. Bukankah dia itu pasangan yang sempurna? Iya. Walaupun semuanya sudah pasti, tapi semua tetap harus rendah hati. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk semua. Wah, ini kan tas Hermes terbaru. Istri bos benar-benar dermawan. Kalau aku, ada untukku nggak, Ibu Qi? Kalian semua sudah bekerja keras di Qi Corp. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini hanya akan bertambah, tidak berkurang. Nona Nie, aku bahkan lebih cemas dari Tuan Qi. Mendesak dia untuk segera membawa wanita baik seperti kamu pulang. Iya. Kalian lagi ngapain? Kamu siapa? Aku belum pernah lihat kamu. Dari departemen mana? Aku selalu di sana kalau datang. Itu kan kantor Tuan Qi. Orang seperti kamu nggak mungkin bisa masuk ke sana. Mau pamer malah mempermalukan diri sendiri? Tidak lihat Nyonya Qi yang asli ada di sini? Baiklah, cukup sudah dari kalian semua. Kantor Jing Cheng masih butuh yang bersih-bersih. Mungkin dia tukang bersih-bersihnya. Baik sekali Nona Ni, kayaknya dia cuma mau menggoda Tuan Qi. Atau jangan-jangan kamu cari hadiah dari sini? Biar ku beritahu, tukang bersih-bersih tidak berhak ambil apa-apa. Sudahlah. Siapapun yang berkontribusi untuk keluarga Qi dapat hadiah. Ini. Kalian semua suka barang ini? Aku punya ini sebanyak yang ku mau. Mana bisa ini dibandingin sama yang kamu beli seharga 990 di lapak? Ini Ainiushi. Rantai emas ini tebalnya belum setengah dari yang dipakai Oxhead dan Horseface. Ainiushi saja tidak kamu kenal. Buat apa pura-pura kaya?
Baiklah, kalian semua berhenti bicara. Lanjutin lagi, nanti dia merasa rendah diri. Wah. Cukup belum? Kalau belum, aku masih punya lagi. Beneran, ini ternyata asli. Ini asli. Jangan-jangan dia Nyonya Qi yang asli? Kalau tidak, dari mana dia dapat semua emas dan perhiasan ini? Kayaknya dia yang mencurinya. Gelang giok ini sebenarnya dimaksudkan untuk menantu perempuan keluarga Qi. Harusnya untukku. Kakek yang kasih ini ke aku pagi tadi. Mungkinkah dia benar-benar menantu keluarga Qi? Tapi penampilannya norak banget. Mungkin dia tidak punya background apa-apa. Menantu keluarga Qi cuman bisa aku. Kamu bohong. Kakek Qi bilang dia akan kasih gelangnya waktu aku pulang. Tapi hilang tidak ketahuan. Sepertinya barang-barang ini juga barang curian. Ambil ini berarti masuk penjara. Sudah kubilang, dia cuma tukang bersih-bersih rendahan. Dari mana dia dapat semua emas dan perhiasan ini? Pasti dia yang mencurinya. Curian, semuanya curian. Irian. Baiklah, kalian semua berhenti bicara. Setiap orang bisa berbuat salah. Asal dia mau kembalikan gelangnya padaku, aku bisa memaafkannya. Nonani, kebaikanmu berlebihan. Orang baik malah diinjak-injak. Kebaikan seperti ini sia-sia. Kalau kamu tidak mau, aku ambil sendiri. Mau kabur? Kami tangkap basah kamu. Aku antar kamu ke kantor polisi. Ini bukan curian, ini punyaku. Aku tidak tahu kau juga bisa menangkap orang. Kau, monster. Kau menginginkan gelang giok ini, kan? Ambil saja. Kau ambilkan untukku. Kalian semua, kenapa kalian semua cuma berdiri saja? Tangkap mereka. Kau jangan mendekat. Tangkap mereka. Kalau begitu, kau tidak akan bisa menangkapku. Hehe. Apa yang kau lakukan? Aceng, kau sudah datang. Perusahaanku sebesar ini. Dengan begitu banyak orang, Tuan Qi, apa perusahaanmu bangkrut dan kau tidak memberitahuku? Kak Qi, tolong aku. hampir saja. Kak Qi, jangan ke sana. Dia itu monster. Kau baik-baik saja? Gelang giok yang diberikan kakek padaku. Sama seperti Tian Yunding itu adalah harta karun. Kau yang melakukan semua ini? Ini semua karena gelang ini. Ia melindungi tuannya. Kak Qi, sekarang kau lihat kan, dia adalah monster. Tuan Qi, penyihir ini tidak hanya mencuri perhiasan keluarga Qi, dia juga ingin merebut posisi Nyonya Qi. Ya Tuan Qi, kau jangan sampai terbutakan oleh penyihir ini. Dia adalah istriku. Mana mungkin dia monster? Hanya saja. Gelang milik keluarga Qi kami agak punya kesadaran, itu saja. Tidak mungkin. Tapi Nona Nia jelas-jelas bilang gelang itu dicuri oleh penyihir ini. Oleh Nyonya. Dialah Nyonya rumah keluarga Qi yang sebenarnya. Benar, ini bukan salah kami. Semuanya karena Nona Nia. Nona Nia yang menyesatkan kami. Pemburu kesempatan, pengejar keuntungan. Grup Qi kami tidak butuh karyawan seperti kalian, Sekretaris Lin. Bawa mereka untuk proses pengunduran diri. Tuan Qi, berikan kami kesempatan lagi. Kalian, ikut aku. Kak Qi, bukankah kau bilang, kau hanya akan menikahiku? Dan kau, cerewet terus seharian, mau bertelur apa? Aku tidak pernah bilang akan menikahimu, itu semua hanya angan-anganmu sendiri. Aku sudah punya istri, jauhi aku mulai sekarang, kalau tidak, kerjasama dengan grup Nia berakhir di sini. Jadi begini, rasanya mama saat bersandar di pelukan papa. Perasaan ini. Kau akan bayar untuk ini. Waktunya mengisi energi spiritualku. Nanti kita cium di rumah. Yang ini bagus. Yang ini. Xiao Guo pasti akan terlihat cantik pakai yang ini. Betul. Yang ini juga bagus. Beli saja semuanya. Lihat nanti Xiao Guo suka yang mana. Tepat sekali. Dan perhiasannya
Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Harus menutupi leher dan lengannya. Ya. Kakak iparku akan menjadi pengantin tercantik di dunia. Betul sekali. Sayang sekali. Aku bahkan tidak bisa keluar dari rumah ini apalagi menghadiri pernikahan adikku. Kita akan cari cara. Hahaha. Kiyu, berani-beraninya kau muncul di sini. Kishin, begini caranya keluarga Ki mendidikmu. Aku masih kakakmu. Keluarga Ki kami tidak ada tempat untuk bajingan egois sepertimu. Kakek salah sangka. Aku memikirkan kepentingan terbaik keluarga Ki saat mengundang pendeta Tao turun gunung untuk menangkap siluman. Untuk menyelamatkan kalian semua dari si perayu itu. Kami tidak butuh kepedulian palsumu. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Hei, kali ini aku sudah mengundang pendeta Tao paling hebat dari Gunung Wuyi. Kekuatan magisnya sangat besar. Tidak ada makhluk iblis di hadapannya yang bisa bersembunyi. Kiyu, bukankah kau sudah mendapat pelajaran waktu itu? 5 bintang menekan warna, cahaya menerangi alam bawah, 1000 dewa dan ribuan suci, lindungi jiwaku yang sejati. Orang yang dibawa Kiyu kali ini memang punya keahlian sungguhan. Apa yang perlu ditakutkan? Kita punya Xiao Guo. Hancur. Kakak ipar, kamu sudah kembali. Yang kundang kali ini adalah Master San Fengzi yang termasyhur. Dia sudah menangkap lebih banyak siluman daripada jumlah makan yang kau santap. Kamu. Hahaha. Nah, sekarang takut. Kamu kenal dia? Tidak. Tapi kurasa dia terlihat kayak Shen Gongbao. Siluman, jangan terlalu sombong. Kau kira pendeta sederhana ini mudah ditaklukkan? Muncul sekarang juga. Hei Master Tao, ada apa ini? Apa seluruh keluarga Ki ini siluman semua? Jangan panik, jiwa mereka cuma disantap oleh siluman itu. Mereka sudah terasimilasi olehnya. Asal surgawi, kesatuan tertinggi, giok gaib, hukum tak tertulis muncul. Kenapa mereka jadi begini? Aku capek banget. Begitu dengar lonceng itu, aku langsung ingat zombie. Dan kalau ingat zombie, aku ingat tarian Bunny Hop. Kalian juga, ya? Kita memang satu keluarga. Iya. Kiyu, tidak ada siluman di sini seperti klaimmu. Kalau kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Hei, Ki Jingcheng, jangan terlalu besar kepala. Dengar baik-baik. Hari ini biaya rumah sakitku kubayar sendiri. Master Tao, tunjukkan kemampuanmu pada mereka. Ini bukan klaper biasa. Ini klaper dari kitab pegunungan dan lautan. Berhasil. Langit jernih, bumi perkasa. Panggil para ahli. Perintah mendesak. Kambing kukus, telapak beruang kukus. Ekor rusa kukus. Bebek kukus. Anak ayam kukus. Anak angsa kukus. Babi panggang merah. Bebek panggang merah. Ayam kecap, daging asin. Babat bunga pinus. Dendeng sosis, piring campuran khas Su. Ayam asap babat putih, babi 8 mustika kukus, bebek isi ketan, ayam pegar dalam pot. Aku jadi agak lapar. Kami juga. Bagaimana kalau kusuruh dapur siapkan makan malam? Bagus. Ayo pergi. Kalian bisa hormati aku sedikit? Master Tao, bukannya katamu kamu hebat? Mereka bahkan tidak bergeming. Kekuatan asliku belum dikeluarkan. Langit dan bumi leluhur gaib. 10.000 energi mengalir deras. Aduh, Master. Master, hentikan mantranya. Xiao Guo. Jadi kau memang siluman. Kali ini kau tidak akan lolos. Hentikan mantranya. Master. Enak. Sangat enak. Masih ada lagi? Kenapa kau tidak terpengaruh? Aku bukan siluman. Tentu saja aku baik-baik saja. Tapi, aku tetap ingin memakanmu. Dia sudah pingsan? Karena aku tidak bisa memakannya.
maka aku akan memakanmu. Hei, jangan. Aku sudah pingsan. Sekarang kau tidak bisa memakanku. Gampang banget takut. Buang aja. Hei, Ki. Aduh, Tadi aku kayak dengar sesuatu. Sudahlah. pergi sana, pengemis bau. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang kau bilang pengemis bau? Tulang-tulang berjalan, tulangmu menusuk aku. Ki Jing Cheng, si tak berguna. Ki Jing Cheng, si bodoh. Yang selalu bermimpi mengambil alih grup Ki, yang selalu diacuhkan. Sepupuku yang tak berguna, si penjilat yang menyedihkan. Siapa yang kau bilang tak berguna? Siapa penjilat? Dengar baik-baik, sekarang kita punya musuh yang sama. Siapa yang punya musuh sama denganmu? Kamu tahu ya siapa aku? Kamu pikir kamu layak berbagi musuh denganku? Aku, monster di dalam itu. Tidakkah kau ingin menyingkirkannya? Kamu menyewa seorang pendeta tahu untuk menangkapnya? Minggir, pendeta payah itu sama sekali tak berguna. Sampah, siluman di dalam itu terlalu kuat. Aku punya rencana. Cucu menantu, ayo. Ayo pergi. Cepat. Xiao Guo. Sudah malam, bukankah seharusnya kita mulai latihan spiritual kita? Enak nggak, Kak? Enak. Kakek, aku mau cari Xiao Guo dulu. Silakan. Hah, akhirnya aku berhasil mengajari cucu menantuku cara main video game. Dia cuma menghabiskan sedikit waktu bersamaku sebelum direbut lagi. Pergi main di tempat lain. Aku juga mau main sama Kak. Hah? Xiao Guo, kamu lupa sesuatu? Apa? Cuma, aku bilang malam hari adalah waktu terbaik untuk latihan spiritual. Xiao Guo, kesini sebentar. Tunggu aku. Xiao Guo, ayo kita ke lantai atas dulu. Ayo kita coba baju baru yang kita beli. Oke. Bagus. Ayo. Kakek, aku datang untuk bertanding. Xiao Guo kan istriku. Kenapa semua orang ingin mengambil waktunya? Sekarang waktunya hanya berdua kita kan? Kenapa sekarang aku merasa mengambil kembali mutiara roh itu nggak penting lagi? Xiao Guo, waktunya pulang Xiao Guo. Dia cuma manusia biasa. Inti rohaniah ada di dalam dirinya. Itu akan menguras tenaga hidupnya. Tidak. Mimpi buruk? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Beneran aku baik-baik saja. Enggak. Hidungmu berdarah. Ini mungkin cuma karena kepanasan aja. Enggak, aku masih harus cari Dewa Bumi. Minta jawaban. Goer, mau kemana? Pulang makan malam enggak? Hei, Dewa Bumi kan jelas-jelas ada di sini. Kenapa nggak ada orangnya? Dewa Bumi. Ya sudah, kalau gitu terpaksa pakai cara itu deh. Dewa Bumi tua. Dewa Bumi tua. Hei Nona kecil, kamu salah orang. Kamu kan jelas-jelas Dewa Bumi. Nona, tolong, kasihanilah aku. Kalau sampai ada apa-apa denganmu di wilayahku, aku bisa mati karenanya.
Mutiara jiwaku hilang. Gimana ini? Aku juga nggak tahu. Pokoknya jangan mati di sini saat waktunya tiba. Pergi sana. Kalau kamu nggak bantu aku, terus nanti ada apa-apa sama aku bilang itu salahmu. Untuk mutiara jiwa ini bisa menyatu dengan tubuh seseorang, perlu mengalami perpisahan hidup dan mati. Orang itu harus dengan sukarela menyerahkannya. Omongan apa itu? Bicaranya yang sederhana. Kapan terakhir kali kamu mengambil mutiara jiwa itu? Saat dia hampir mati. Kalau gitu, biarkan dia mati lagi. Apa? Aku nggak peduli. Pasti ada cara lain. Katakan bahkan you will. Wah, nona kecil. Pangkatku ya segini. Cuma ini yang kumiliki. Hanya ada satu cara ini. Nona muda Ki. Bagaimana bisa kau berpelukan dan bergelayutan dengan pengemis di tengah jalan? Sudah aku bilang, kalau jatuh cinta sama pria, hidupmu akan sial selamanya. Lihat kan, datang tuh si pengganggu. Maksudmu dia? Nggak berpendidikan dan jelek? Nggak terlalu pintar? Dan coba-coba ikut-ikutan gaya rambut tipis? Aku dengar loh. Hei, kupingmu lumayan tajam juga. Tapi otakmu nggak bisa-bisanya nyumbang duluan. Biar ku kasih tahu, di sini nggak ada kamera pengawas. Kau jangan harap bisa lari. Kemarilah. Bodoh semua, aku yang urus. Batuk-batuk. Cuma segitu? Kalian semua perlu latihan lagi. Dewa Bumi Tua, ayo pergi. Lihat kan, sudah kubilang, ada waktunya buat cari barang murah. Hei, kamu sudah bangun? Cepat ubah ini jadi mangkuk emas untukku. Jangan berani-berani meremehkanku. Selagi aku masih memperlakukanmu seperti manusia, kamu harus bertingkah seperti manusia. Sekarang kami sudah tahu semua tentangmu. Kamu kehilangan mutiara spiritualmu. Kekuatan spiritualmu tidak akan bertahan lama lagi. Benarkan, Profesor Wu? Benarkan, Peri harta karun misterius. Dewa Bumi Tua, berani-beraninya kau mengkhianati pengadilan langit. Dewa Bumi Tua yang asli sudah lama tiada. Aku yang mengambil alih tubuh ini. Kamu siapa? Kamu yang membunuh Dewa Bumi Tua. Aku hanya menggantikannya di tubuh ini dan menguasai seni langitnya. Kami baru saja berpikir cara memancingmu masuk. Tak disangka kamu malah menyerahkan dirimu sendiri. Hei Profesor Wu, cepat transfer kemampuan sentuhan Midasnya ke aku. Dasar bodoh tak berguna. Kalau ada yang dapat, harusnya aku. Dasar idiot, mau diapain juga olehmu? Beri padaku. Cukup, kalian berdua tolol. Memangnya urusan kalian? Aku bilang berikan padaku. Beri. Pak, ini uang untuk Bapak. Kalau begitu kamu adalah... Aku adalah Dewa Bumi yang asli, Xiao Guo. Xiao Guo ditangkap. Apa? Beri padaku. Cukup, tidak satupun dari kalian akan mendapat sentuhan Midas. Itu milikku sendiri. Mereka pergi kemana? Kejar mereka. Pindah. Aduh, kekuatan spiritualku hampir habis. Peri harta karun misterius, jangan lari. Peri harta karun misterius, aku melihatmu. Hah, berhenti bersembunyi. Pindah. Pindah, ayo, pindah. Kena kau. Akhirnya ku tangkap. Jadi di sini, kamu siapa? Dia bersamaku. Xiaogo, kamu baik-baik saja? Akhirnya kamu datang. Kamu membuatku ketakutan setengah mati. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa, kamu datang tepat waktu. Para penjahat datang. Kita harus cepat mengisi ulang kekuatan spiritual.
Sepertinya aku salah menangkap orang. Mutiara spiritual ada padamu. Ketak terbatasan, kosmik, tembak. Minggir. Ya, Dia di sini. hei lari. Kejar mereka. Aku ada ide. Tangkap mereka. Aku punya rencana. Ya, Hai, Xiaoguo, kenapa? Aku baik-baik saja. Mungkin energinya habis. Ciuman aja bisa bikin baikan. Hei, menantuku pulang. Hai, menantu. Xiaoguo. Menantu. Menantuku cantik banget meski lagi tidur. Cantik banget. Nah. Iya. Kalau dia punya bayi yang gemuk, semoga mirip dia. Kapan kakak iparku bangun? Katanya dokter, dia akan bangun kalau udah cukup istirahat. Jangan ganggu istirahat Xiaoguo, pulang sekarang. Hei, beraninya kamu bilang gitu. Kalau bukan karena kamu, apa Xiaoguo bakal segini capeknya? Betul. Kamu monopoli waktu Xiaoguo, nggak ngasih dia main game sama aku. Xiaoguo itu istriku, ya pasti dia sama aku. Ya, dia tetap kakak iparku. Xiaoguo, kamu udah bangun. Xiaoguo, ada yang nggak enak. Mau makan apa? Mau minum apa? Pernah lihat dia jilat gini? Nggak pernah. Dulu waktu aku demam 104 derajat, dia cuma bilang minum air panas saja. Bangsat. Aku butuh ciuman buat isi energi lagi. Paki. Bu, dia hamil. Keluarga kita akhirnya punya 4 generasi dalam satu atap. Aku bakal jadi nenek. Aku bakal jadi ayah. Lihat hidung, dan bertu mulut kecil ini. Mirip banget sama gua Bos Antonium. Sama gua. Aku siapin baju baru buat bayinya. Tungguin aku juga siapin. Selamat pagi, Nona Muda. Kakak ipar, aku yang siapin semua ini. Aku nggak tahu bayi suka apa, jadi aku ambil dikit-dikit. Jauh-jauh dari istriku. Xiaoguo, lantainya licin. Aku gendong kamu turun. Kamu manis banget. Sarapan pagi langsung dikasih rayuan. Kakak ipar, ini semua baju baru yang kubeli buat bayinya. Lucu kan? Lucu banget. Kan? Udah ku bilang seleraku bagus. Cucu menantu, kamu udah bangun. Duduk dulu, sarapannya udah siap, Putri. Kakek, ini sarapan. Kalau bilang ini pesta di istana, aku juga percaya. Pergi. Ini bukan urusanmu. Xiaoguo, makan sampai habis. Kalau kurang, masih ada di dapur. Profesor Wu, apakah cara ini benar-benar akan berhasil? Tentu saja. Keluarga Qi adalah kuali alami untuk alkimia. Kuali alami untuk alkimia. Begitu aku menyulingnya menjadi eliksir emas, kita akan punya kekuatan untuk mengubah batu jadi emas. Hehe. Kalau begitu, bagaimana dengan Kak Qi? Aku keluar. Ceki, dasar bodoh. Kekuatan untuk mengubah batu jadi emas jauh lebih baik daripada Qi Jingcheng itu. Aku tidak butuh uang, tidak berguna. Sudah, langsung kerjakan tugasmu. Aku akan jamin keamanan yang lain. Kerjakan tugasmu.
Ada apa dengan kalian semua? Ada bau gosong. Tidak kemungkin. Tidak ada apa-apa di dalam panci. Kishin, hidungmu tajam seperti anjing. Tapi memang panas sekali. Kebakaran. Kamu bisa dan di musim dingin. Kebakaran, lari. Pergi. Kita harus bagaimana? Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Dunia ini akan kehilangan lagi seorang pria tampan. Kenapa tidak padam-padam? Apa yang terjadi? Kenapa masih belum padam? Kamu lagi. Kamu. Terkejut atau tidak? Minggir, kamu tidak ada di adegan ini. Ini adalah sesuatu yang kupinjam. Api samadhi sejati tidak mudah dipadamkan. Dewi harta karun mistis, tunggulah untuk disuling menjadi eliksir emasku. Hahaha. Kalian semua pergi dari sini. Api samadhi sejati menargetkanku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kami juga tidak akan. Aduh, sungguh mengharukan. Jangan khawatir, aku hanya akan menyulingnya menjadi eliksir emas. Perbesar apinya. Kak Ki, jangan khawatir. Begitu kita menangkap si iblis perempuan itu, Profesor Wu bilang dia akan bantu kita bersatu. Perbesar apinya. Kak, kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Profesor Wu, bukannya katanya kau akan menyulingnya jadi obat dewa? Kenapa Ki Jingchang juga terlihat sangat kesakitan? Karena mutiara roh ada padanya. Pasti dia akan terpengaruh. Apa? Bukannya kau janji Kige akan baik-baik saja? Aku hanya bilang dia akan terpengaruh. Itu saja. Astaga, aku tidak peduli. Matikan api sekarang juga. Keluarkan Kige. Minggir, dasar bodoh. Berhenti berkelahi, hentikan. Kenapa mereka berkelahi? Apinya mulai mereda. Ini kesempatan kita. Keluar. Kita berhasil keluar. Aku bisa meninggalkan kediaman keluarga Ki. Kutukanku sudah hilang. Pasti ini perbuatan menantuku. Bu, sepertinya kakak ipar tidak keluar. Hei, dan Jingcheng. Jingcheng juga belum keluar. Kita tamat. Kita tidak bisa keluar. Kita akan cari cara. Maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Lupa. Kau bilang, aku milikmu. Tidak ada yang namanya menyeretmu. Berkelahi, hentikan. Berhenti berkelahi. Haha, berhasil. Obat dewaku hampir selesai. Hahaha. Benarkah? Kalau begitu aku akan segera memiliki kekuatan untuk mengubah batu jadi emas. Kakak? Hei! Dasar bajingan, membiarkan orang luar mengganggu keluarga Ki. Kau tidak punya hati nurani? Hei dasar tua bangka, jangan kira aku masih takut padamu. Aku akan segera memiliki kekuatan untuk mengubah batu jadi emas. Untuk apa aku peduli dengan harta keluarga Ki? Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Sekelompok manusia biasa berani menantangku. Biarkan aku membuat api ini membakar lebih dahsyat. Jadi kau yang ingin mengubah kakak iparku menjadi obat dewa, kan? Keluarkan kakak dan istrinya sekarang. Sekelompok manusia bodoh masih berani menantangku. Hah? Kakak ipar berubah jadi obat dewa di tangannya. Selesai. Aku berhasil. Hahaha. Tidak. Haha, sekarang aku bisa mengubah batu jadi emas. Bagaimana denganku? Minggir. Ubah. Hei, apa yang terjadi? Dewa bumi palsu. Kau sudah ditipu. Cucu menantu. Kakak ipar. Kak Ki. Kalian semua. Bukankah kalian semua sudah kujadikan pil dewa?
Kenapa kalian ada di sini? Lalu, apa yang baru saja aku makan? Xiao Guo, jika ada kehidupan berikutnya, ku harap bisa bertemu denganmu lagi. Mutiara roh sudah kembali. Bagus. Dengan mutiara roh ini, aku bisa menembus api samadhi ini. Siapa kamu? Saat kamu ditangkap tadi, dia memberitahuku dia adalah Dewa Bumi yang asli. Dewa Bumi. Itu aku. Si Wu itu sebenarnya adalah dukun sesat. Aku tidak tahu dia pakai cara apa sampai bisa mencuri tubuh dan sihir kuku. Ini adalah mutiara transformasi. Asalkan kita buat si Wu itu memakannya, tubuhku bisa ditukar kembali. Kau mengerjaiku. Ya, Kamu yang sedang ditipu. ini karena kamu terlalu serakah menginginkan hal yang bukan milikmu sampai menyebabkan kekacauan ini. Akan kubunuh kalian semua. Si Wu empaikan dubu dan sihir kuku. Mereka semua pingsan. Sudah tertukar kembali. Akulah yang asli. Tubuhku tidak tertukar tadi. Akulah yang asli. Dia berbohong. Akulah yang nias ashantas. Dia berbohong. Mana di antara kalian yang benar-benar asli? Bagaimana cara membuktikannya? Biar kukatakan padamu. Kaisar Giok dan Ratu Ibu Barat sama sekali bukan pasangan suami istri. Mereka adalah rekan kerja. Ah, kamu benar. Kalau begitu, kamulah Dewa Bumi yang asli. Siapa yang tidak tahu itu? Aku juga tahu bahwa suami Ratu Ibu Barat adalah Kaisar Timur Huacheng. Ah, kamu juga benar. Kalau begitu, kamulah yang asli. Sekarang kakak ipar sudah datang. Apakah itu artinya kita akan mendengar banyak gosip para dewa? Betul katamu. Di TV mereka selalu menunjukkan Kaisar Giok dan Ratu Ibu Barat duduk di kursi pasangan. Kupikir mereka adalah pasangan suami istri. Mana di antara kalian yang benar-benar asli? Aku ada ide. Kalian semua, tabel perkalian. Dewa apa ini? Payah banget. Siapa sih yang perlu hafal perkalian? Semua orang pun bisa. Oh, kalau gitu, aku duluan ya. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Salah, kamu ini palsu. Hah? Biar aku yang kasih tahu caranya. 1 kali 1 itu hari tahun baru. 3 kali 8 itu hari perempuan. 5 kali 1 itu hari buruh. 6 kali 1 itu hari anak. Nah kan, kamu yang asli. Kalian mempermainkanku. Tentu saja. Listrik. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Mau lari kemana? Cuma soal pembakaran saja kamu sudah tidak bisa kabur. Jing Cheng, aku ini adalah kakak sepupumu. Kamu nggak bakal ngapa-ngapain aku kan? Kakak sepupu? Kamu juga tahu aku adalah sepupumu. Kamu menyewa pembunuh bayaran. Kalau bukan karena aku beruntung dan Xiao Guo menyelamatkanku, dan kamu menyuap supir truk buat menculik Xiao Guo. Ini semua buktinya. Tidak. Hah, kamu punya bukti, jangan menuduh tanpa bukti. Foto ini palsu, dia pasti ngedit fotonya. Terus gimana kamu jelasin isi dari perekam suara ini? Truk buat nabrak Ki Jing Cheng sudah siap. Jangan khawatir, sudah pasti berhasil. Mau merebutnya? Jangan mimpi. Kiyu, kamu dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Ikut aku. Hei, aku tidak. Ayo jalan. Lepaskan aku. Kak Ki, kalau kamu menangkapnya, aku tidak bisa ditangkap kan? Sebelumnya kamu sudah menindas Xiao Guo. Aku belum perhitungkan hal ini denganmu. Sekarang malah kamu yang datang mencariku. Hei, kamu tidak perlu melakukannya. Aku yang akan melakukannya sendiri. Ah, tidak. Aku tidak mau rambutnya jadi kribo. Aku tidak mau jadi jelek. Aku mau menyerahkan diri ke polisi. Cih, pengecut. Xiao Guo, maafkan aku. Semua ini karena keluarga Ki kami, hingga kamu banyak terluka dan banyak menderita. Kalau kamu mau menceraikannya, itu tidak apa-apa. Kami akan angkat kamu sebagai anak angkat.
Benar, aku akan usir bocah ini dari keluarga dan alihkan semua aset keluarga atas namamu. Ya Xiaoguo, mulai sekarang Kamji adalah adikku yang sebenarnya. Berkat kamu, aku akhirnya bisa mematahkan kutukan yang membuatku tidak bisa keluar rumah. Xiaoguo, memang karena aku hingga kamu menderita begitu banyak. Sekarang mutiara roh sudah kembali padamu. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangimu. Aku tidak pergi. Aku paling suka dekat-dekat sama kamu. Dewa, Xuanbao, ada pesan dari Istana Langit. Keluarga Qi diberkati. Kamu boleh tetap tinggal bersama mereka. Bagus. Tapi ada syaratnya. Selama kamu masih di dunia fana, kamu harus berbuat kebajikan dan membantu orang miskin, serta melewati kesulitan mereka. Bagus. Aku akan pergi berbuat baik sekarang juga. Tunggu kami. Kami juga ikut.